Sharing Pajak Emenko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Masih dengan sharing pajak Emenko. Kali ini kita ada di segmen Tax Journey, ya, perjalanan konsultan pajak untuk memberikan edukasi dan solusi bagi wajib pajak. Nah, sepulang perjalanan saya dari Purwokerto ini, saya mendapat bekal pertanyaan, ya, karena dari acara workshop yang pesertanya 100 lebih, ada banyak sekali pertanyaan, kegalauan, kerisauan terkait dengan kewajiban pajak yang mereka lakukan. Salah satunya adalah ada wajib pajak yang menyatakan, Pak, kami diperiksa. Hasil pemeriksaannya adalah kami dilakukan koreksi biaya bunga. Ya. Nah, atas biaya bunga ini kemudian kami dikenai PPh pasal 23, 15%. Saya tanya, kenapa Anda dikenai PPh pasal 23 atas bunga? Apakah Anda bayar bunga pinjaman? Beliau bilang, kami nggak bayar bunga pinjaman, Pak. Terus yang terjadi bagaimana? Nah, ternyata dia punya pinjaman kepada pemegang saham. Ya, kepada PT X gitu ya. Nah, seperti biasanya ketika yang memberikan pinjaman itu afiliasinya atau bahkan induk perusahaannya, maka kelaziman dalam bisnisnya itu adalah nggak usah dikenai bunga, toh itu punya kita juga, punya kita sendiri, anak kita begitu. Maka 0% bunganya. Ya. Nah, ketika diperiksa kantor pajak nggak mau menerima itu. Karena antar entitas itu secara hukum pajak itu dianggap sebagai entitas atau makhluk yang berbeda, subjek yang berbeda. Ya. Maka perlakuan transaksinya itu harus dipersamakan dengan perusahaan yang independen, transaksi dengan perusahaan independen. Kalau kita pinjam bank, kan harus bayar bunga. Kita pinjam ke PT yang lain yang bukan afiliasi, kan tidak mau dia kasih gratis. Kita bayar bunga juga. Nah, ini ke PT afiliasi, ke Indonya kok nggak bayar bunga. Kenapa ini alasannya? Nah, si wajib pajak mengatakan, kami kan baru berdiri, Pak. Modal setoran itu tidak cukup. Ya, sehingga kami butuh injeksi di sana. Tetapi tadi kantor pajak mengatakan ini harus diterapkan tarif bunga wajar. Berapa wajarnya? Gitu. Ya, wajarnya itu dihitung sekitar 5 atau 6%. Ya, masih wajar lah ya. Beda dengan bunga perbankan ya, karena ini bukan bank si induknya. Pemeriksa udah logis ya, wajar 5 atau 6% lah ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, dari adanya anggapan bunga 5-6% ini, lalu Anda punya kewajiban potong PPh pasal 23 atas bunga pinjaman, maka ada objek 15%. Dari nilai bunga yang ketika di 5% atau 6% kan itu, terdapat biaya bunga yang seharusnya dibayar itu 4 miliar. Ketika dikenai 5% kali 4 miliar berarti 600 juta. Itu PPh pasal 23, 600 ditambah dengan sanksinya. Ya, kebetulan tahun pajaknya tahun pajak 2019, maka dendanya adalah 1,82% kali 24 bulan kali 600 juta. Ya, hampir sekitar berarti berapa ya? 48%, hampir setengahnya lah ya. Oke, sekitar 800-an. Terus gimana, Ibu setuju apa enggak? Ya, kami enggak setuju, Pak. Kami kan sedang tumbuh ya, belum ada untung yang kembali modal. Ya, BEP investasi belum ada, BEP operasional mungkin sudah. Nah, lalu dia minta solusi, bagaimana Pak ini biar kita enggak kena pajak, ini SKP-nya sudah ada. Kalau SKP udah ada, pilihannya kan cuma 2. Ya, kalau kita setuju, kita bayar itu bisa cicil, kemudian kita bayar pokoknya saja, sanksinya bisa dihapus. Atau yang kedua pilihannya, ketika kita tidak sepakat, maka kita bisa mengajukan proses keberatan. Saya kasih pilihan 2 itu. Mau yang mana? A atau B begitu. Kalau bisa ya nggak bayar, Pak. Ya semua milihnya begitu. Maunya nggak bayar begitu ya. Nah, pertanyaan kami kan gimana caranya supaya kami ini betul, Pak. Maksudnya tidak perlu bayar bunga ini. Nah, lalu saya sampaikan, Ibu, di peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010, tepatnya di pasal 12, itu ada persyaratan.
apakah sebuah entitas induk PT itu bisa memberikan pinjaman tanpa bunga atau tidak, mengacu ke aturan itu. Lalu saya bacakan aturannya itu, ya kebetulan karena banyak yang bertanya begitu, ya saya sudah hafal di situ ya. Nah, yang pertama di pasal 12 itu dikatakan, pinjaman dari atau ke pemegang saham itu boleh tanpa bunga dengan syarat. Satu, modal si induk kita itu sudah semuanya disetor. Ya, jadi bagiannya dia udah disetor semuanya. Yang pertama. Yang kedua, uang pinjaman itu, dana pinjaman itu memang miliknya sendiri si induk. Bukan si induknya ngutang, kemudian diutangin lagi kepada kita. Oh, itu ada, Pak. Nomor 1 oke, udah setor semuanya. Nomor 2 juga oke, Pak. Ini duit beliau sendiri. Untungnya banyak di sana. 2 sudah terpenuhi, lumayan ya. Yang ketiga, induk perusahaan kita, ya pemegang pemilik saham kita itu tidak dalam kondisi rugi. Oh, untung Pak di sana, Pak. Oh, aman, 3 udah aman. Tinggal 1 nih. Apa yang terakhir, Pak? Nah, yang terakhir adalah bahwa wajib pajak atau kita nih yang menerima pinjaman sedang dalam kondisi kesulitan keuangan. Lagi sulit nggak ketika terima pinjaman? Jelas sulit, Pak. Karena modalnya nggak cukup. Ya, kalau 4-4-nya terpenuhi, maka ternyata boleh tuh aturan pajak mengatakan pinjaman dari pemegang saham boleh tanpa bunga. Nah, kalau memenuhi syarat ini, maka pemeriksa tidak boleh menerapkan tingkat bunga wajar. Ya, maka ini peluangnya sangat besar untuk bisa diajukan ke proses keberatan. Kalau ditolak bagaimana, Pak? Ya kita pakai upaya berikutnya. Kita mengajukan proses banding. Nah, akhirnya ibu ini semangat sekali dan sangat berterima kasih kepada kita. Dan ternyata ada solusi yang kita dapatkan dari perjalanan konsultan pajak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing Pajak Emenko.